Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kamila Zari. Saya berasal dari Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan. Di sini saya akan presentasi mengenai analisis produk, di mana saya memilih pipang jangkar khas Kota Pasuruan. Nah, apa sih pipang jangkar itu? Pipang jangkar itu merupakan oleh-oleh khas Pasuruan yang sudah ada sejak tahun 1940-an, di mana awalnya produk ini hanya dikenal sebagai jajanan rumahan. Namun, pipang jangkar kemudian berkembang menjadi produk yang dikenal luas di Indonesia. Pipang jangkar ini mempertahankan cita rasa otentik dari generasi ke generasinya. Nah, nama jangkar sendiri itu terinspirasi dari lokasi Kota Pasuruan, di mana Kota Pasuruan ini dekat dengan pelabuhan. Adapun nilai-nilai budaya dan sejarah lokal, yaitu di mana pipang ini merupakan warisan kuliner lokal yang mencerminkan tradisi kuliner masyarakat Jawa Timur. Produk ini juga memiliki nilai historis dan identitas kota karena hanya bisa ditemukan dalam bentuk aslinya, yaitu adanya di Kota Pasuruan. Mengapa sih saya mengambil produk pipang jangkar ini? Karena saat ini produk tradisional seperti pipang jangkar menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya yaitu penurunan minat dari generasi muda karena dianggap makanan jadul. Yang kedua yaitu persaingan ketat dari makanan ringan modern atau snack pabrikan. Dan yang ketiga, kurangnya inovasi dalam rasa, kemasan, dan pemasaran. Nah, jika tidak ditangani atau tidak ada upaya untuk adaptasi, produk ini bisa beresiko punah atau tergantikan oleh masyarakat modern. Maka dari itu, saya akan membahas permasalahan dan solusinya agar pipang jangkar ini tetap berdiri di era sekarang ini. Adapun masalah utama dari pipang jangkar ini yaitu yang pertama itu produknya kurang inovasi. Yang kedua, kemasannya kurang menarik dan fungsional. Kemasan terlalu monoton sehingga tidak menarik perhatian orang. Yang ketiga, produk pembuatan pipang jangkar ini masih menggunakan mesin manual. Jadi tidak menghemat waktu sehingga bila ada pesanan banyak atau produksi banyak, itu sangat tidak efisiensi dengan waktu. Yang keempat yaitu legalitas dan informasi gizinya belum lengkap pada kemasan. Dan yang kelima, promosi dan distribusi pipang jangkar ini masih terbatas sehingga banyak masyarakat di luar sana yang belum mengenal produk ini. Adapun tujuan saya untuk menganalisis produk ini yaitu agar bisa mengidentifikasi masalah nyata dalam pengolahan kemasan dan pemasaran pipang jangkar. Yang kedua, menganalisis faktor penyebab dan dampaknya terhadap keberlanjutan usaha. Yang ketiga, menyusun solusi inovatif dan realistis untuk mempertahankan eksistensi produk di tengah persaingan pangan modern. Dan yang keempat, dapat mendorong pengembangan UMKM lokal melalui pendekatan teknologi pangan dan promosi digital. Berikut ini adalah beberapa metode analisis yang akan saya gunakan untuk menganalisis produk pipang jangkar tersebut. Yang pertama ada wawancara dengan pelaku usaha. Saya akan melakukan wawancara dengan pelaku usaha dan konsumennya. Yang kedua, saya akan melakukan observasi lapang. Dan yang ketiga, saya juga akan melakukan studi pustaka, literatur UMKM, pangan lokal, dan keamanan pangan. Ketika saya mewawancarai pemilik toko, dia mengatakan bahwa mereka masih mempertahankan cara tradisional untuk mempertahankan cita rasa pipang jangkar tersebut. Ketika saya mewawancarai karyawan di bagian produksinya, mereka mengaku bahwa proses ini cukup melelahkan dan membutuhkan banyak tenaga manual. Dan ketika saya mewawancarai konsumen yang membeli produk mereka mengatakan bahwa mereka membeli produk tersebut sebagai oleh-oleh nostalgia. Namun, anak-anak muda sekarang lebih memilih snack kekinian. Yang kedua yaitu observasi lapangan, di mana pada saat observasi lapangan mereka mengaku bahwa proses produksi pipang jangkar ini masih menggunakan teknik tradisional. Misalnya saat pencetakan mereka masih menggunakan manual dan saat penggorengan mereka menggoreng dengan kuali besar. Analisis selanjutnya yaitu dapat menggunakan studi pustaka dan referensi pendukung, di mana kita dapat mencari artikel mengenai pangan lokal tradisional dan tantangannya di era modern. Kita juga dapat mencari referensi terkait inovasi UMKM pangan, termasuk legalitas produk seperti BPOM dan halal, serta pentingnya desain kemasan dan digital marketing.
Adapun deskripsi produknya yaitu nama produk Bipang Jangkar, asal kota Pasuruan, di mana bentuknya kotak padat, namun sekarang sudah ada bentuk bulat dengan ukuran kurang lebih 4x4. Untuk yang bulat itu ukurannya kecil. Untuk warnanya coklat keemasan. Namun sekarang juga sudah diperbarui. Untuk warnanya sudah warna-warni, ada yang warna pink, ada juga yang hijau. Dan teksturnya renyah dan ringan. Rasanya manis legit, khas jahe dan gula merah. Komposisinya yaitu beras ketan, gula merah, dan air jahe. Untuk masa simpannya yaitu produk ini bisa awet dalam waktu kurang lebih 2 minggu tanpa bahan pengawet. Dan harga ecerannya biasanya kurang lebih 15.000 per bungkus. Adapun beberapa data hasil observasi lapang yaitu proses, di mana proses ini masih menggunakan teknik tradisional tanpa mesin modern. Yang kedua yaitu kemasan, di mana kemasan ini masih menggunakan kemasan plastik bening biasa tanpa label gizi dan barcode tanpa izin BPOM. Kemasan terlalu beraneka ragam. Nah, kemasan Bipang Jangkar ini sebenarnya sudah memiliki izin PIRT, namun tidak semua kemasan ada label PIRT-nya. Ya, dalam kutip, mereka belum merata. Selanjutnya penjualan, di mana terbatas di toko fisik, belum tersedia di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Waktu penjualan tinggi itu saat libur lebaran dan musim oleh-oleh. Distribusinya masih lokal sekitar Pasuruan dan Surabaya. Dan promosinya tidak aktif di sosial media, hanya melanggankan pelanggan tetap. Selanjutnya kita akan menganalisis masalah. Yang pertama yaitu masalah kurangnya inovasi, di mana penyebabnya ini yaitu produsen ingin mempertahankan resep lamanya, tidak mempunyai tim R&D untuk tenaga muda untuk inovasi. Nah, dampaknya generasi muda ini tidak tertarik. Produk ini akan kalah saing dengan snack modern seperti coklat, granola, bar, keripik, dan rasa unik lainnya. Yang kedua yaitu proses produksinya masih manual, di mana proses produksi pembuatan Bipang Jangkar ini masih menggunakan tradisional. Dampaknya, jadi proses pemasakan itu akan sangat-sangat lambat. Ketika ada pembeli yang beli banyak atau mereka akan produksi banyak, maka akan mengulur waktu atau memperlambat waktu. Yang ketiga yaitu kemasan tidak menarik atau tidak ada label resmi. Ini menyebabkan konsumen tidak percaya dengan produk tersebut. Dan mereka tidak bisa masuk ke dalam pasar modern atau retail dalam jumlah besar. Dan yang terakhir yaitu promosi dan distribusi, di mana mereka ini masih sangat-sangat minim pada saat promosi dan distribusi. Mereka juga tidak aktif dalam online atau dalam sosial media, di mana itu yang bisa menghasilkan lebih banyak dan lebih terkenal produk tersebut. Nah, akibatnya yang tahu hanyalah pasar lokal dan orang-orang sekitar atau pembeli yang sudah tahu tempat tersebut. Nah, dengan adanya berbagai masalah di atas, kita dapat memberikan solusi. Yang pertama yaitu verifikasi rasa dan inovasi produk, di mana kita dapat menambahkan rasa-rasa kekinian seperti rasa vanila, coklat, green tea, dan rasa-rasa kekinian lainnya. Nah, ini agar lebih disukai oleh generasi muda dan lebih menarik peminat pembeli produk tersebut. Selanjutnya, kita juga dapat modernisasi alat produksi, di mana kita bisa menggunakan alat semi otomatis untuk pencampuran dan pencetakan adonan. Nah, dengan adanya alat tersebut dapat menghemat waktu dan tenaga dalam proses produksi. Yang ketiga, kita dapat mengembangkan desain, kemasan modern, dan legalitas produk, di mana kita itu dapat merancang ulang kemasan agar lebih menarik dan informatif. Nah, kita dapat menambahkan label gizi, tanggal kadaluarsa, atau QR barcode agar konsumen lebih percaya pada produk kita. Karena konsumen sekarang itu lebih sadar visual dan keamanan pangan. Dan solusi yang terakhir yaitu kita dapat melakukan promosi digital dan perluasan distribusi, di mana kita bisa menggunakan sosial media seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain-lainnya ini agar produk kita bisa terkenal lebih luas oleh jangkauan yang lebih banyak lagi di luar sana. Kita bisa membuat konten produksi, testimoni, atau promo khusus online lainnya.
Dari hasil analisis produk pangan yang telah saya sampaikan tadi, bahwa dapat kita simpulkan bahwa Bang Jangkar ini merupakan warisan kuliner khas Pasuruan yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang cukup tinggi. Namun saat ini mereka mengalami beberapa tantangan dalam hal inovasi, legalitas, kemasan, dan pemasaran. Produksinya yang masih manual, kemasannya yang kurang menarik, dan tidak mencantumkan informasi gizi atau label yang cukup lengkap, serta promosi yang terbatas membuat ekstensinya terancam di tengah persaingan pasar modern saat ini. Untuk itu, untuk mempertahankan keberlanjutan usaha ini, perlu dilakukan inovasi rasa dan kemasan, legalitas produk secara menyeluruh, modernisasi proses produksi, dan peningkatan promosi digital. Ini agar pendekatan ini juga mendukung pengembangan UMKM lokal agar lebih kompetitif dan berdaya saing, agar produk ini juga akan lebih maju ke depannya. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa masih banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan pada presentasi tersebut. Dengan adanya hal tersebut, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.